Setelah disusun cukup lama, yang bertujuan ingin memperbaiki ekosistem agar pelayanan selama pandemi juga lebih baik. Melalui akun Twitternya, Justinus menyatakan penyesuaian iuran ini dirasakan oleh peserta bukan penerima upah, ini kelompok non-karyawan yang penghasilannya bervariasi, sesuai prinsip ability to pay. Silahkan yang mampu bayar lebih tinggi, yang tak mampu silahkan ikut kelas 3. Bukankah cukup fair? Layanan medisnya sama kok. Perpres 64 tentang kenaikan iuran BPJS telah menuai gugatan dari masyarakat. Salah satunya datang dari peserta BPJS Kesehatan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Gugatan ini dilayangkan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi Corona saat ini. Masyarakat dinilai lebih membutuhkan bantuan sosial maupun bantuan lainnya daripada kenaikan BPJS. Dalam Perpres nomor 64 tahun 2020 disebutkan, iuran BPJS Kesehatan naik mulai 1 Juli 2020. Iuran kelas 1 dari Rp80.000 naik menjadi Rp150.000, kelas 2 dari Rp51.000 naik menjadi Rp100.000. Kelas 3 dari Rp25.500 naik menjadi Rp42.000 dengan subsidi dari pemerintah sebesar Rp16.500. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkap soal gugatan terhadap peraturan Presiden nomor 64 yang tahun 2020 yang berisi aturan kenaikan iuran BPJS, kami perbincangkan bersama dua narasumber, yakni M. Soleh selaku pengacara sekaligus pemohon uji materi ke Mahkamah Agung. Telah bergabung juga staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo. Selamat sore, Bung Justinus dan juga Bung Soleh. Selamat sore Mbak Pristian, selamat sore Pak Soleh. Karena yang baru bikin cuitan adalah Bung Justinus, saya ke Bung Justinus dulu. Jadi yang mau Anda katakan apa? Ability to pay. Tapi kan Anda saya lihat di akhir cuitan mengatakan bahwa layanannya sama kok. Itu yang dimaksud. Bukankah kemudian perspektifnya adalah beban yang harus dibayarkan lebih banyak, uang yang dibayarkan kan lebih banyak, tidak hanya persoalan pelayanannya saja? Baik, terima kasih Mbak Pristian. Jadi Perpres 64 2020 paradigmanya adalah membangun ekosistem jaminan sosial kesehatan. Jadi yang diperbaiki tidak sekedar struktur tarif atau iuran, tetapi juga skema kepesertaan, lalu kepatuhan mengiur dari peserta, termasuk perbaikan pelayanan kesehatan. Jadi sekaligus tiga hal itu dikerjakan. Dalam hal ini penyesuaian tarif tidak terhindarkan sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki layanan dan menjaga kesinambungan dari pelayanan BPJS Kesehatan. Tetapi pemerintah memberikan subsidi kepada para peserta, 132 juta peserta itu digratiskan karena 42.000 per bulan itu dibayar oleh pemerintah. Itu PBI. Lalu untuk peserta pekerja atau penerima upah itu dibayar pemberi kerja dan oleh karyawan secara proporsional 4% 1%. Dan yang terakhir yang sekarang jadi polemik adalah kenaikan kelas 1 menjadi 150.000, kelas 2 menjadi 100.000 dan kelas 3 42.000 rupiah itu. Itu kan penjelasan teknis dan telah tentu didasari oleh kajian yang komprehensif. Yang menjadi masalah tadi yang saya katakan, Bu Justinus, persoalan beban bayarnya atau iuran yang harus dibayarkan jadi lebih besar. Itu satu. Yang kedua adalah kenapa saat ini, kenapa akan berlaku 1 Juli yang saat ini pandemi atau COVID-19 tidak ada yang tahu mau berakhir kapan, beban masyarakat begitu besar. Iya, baik. Terima kasih. Soal beban, justru untuk peserta yang tidak mampu membayar di kelas 1 dan kelas 2, itu silahkan untuk menggunakan kelas 3, membayar sama dengan sebelumnya, 25.500 Mbak. Karena pemerintah menyubsidi sebesar 16.500. Ini juga fakta, berdasarkan data di BPJS, terdapat 21 juta peserta di kelompok ini, dan defisit selama setahun itu mencapai 27 triliun. Padahal tadi kelompok PBI dan kelompok pekerja itu surplus, kelompok peserta mandiri itu mengalami defisit. Nah ini yang ingin ditingkatkan. Maka bagi yang tidak mampu, tetap berhak mendapat layanan, silahkan masuk kelas 3 dengan layanan medis yang sama. Pemerintah juga menyubsidi
Lalu kenapa kok yang kelas 1, kelas 2 itu dinaikkan? Itu untuk menyesuaikan dengan biaya. Itu masih jauh di bawah biaya aktuaria yang dihitung oleh aktuaris. Dan supaya fair dengan pekerja, Mbak. Pekerja itu kan 5% dikalikan sailingnya 12 juta rupiah per bulan. Artinya satu pekerja itu sebenarnya menanggung premi sebesar 600 ribu rupiah. Atau kalau dia UMR 4 juta, dia membayar sekitar 200 ribu rupiah. Nah ini demi fairness, pekerja membayar sudah relatif tinggi selama ini, dan mereka cukup patuh, bahkan surplus. Ini untuk kelompok peserta mandiri diharapkan juga sama. Itu yang dilakukan pemerintah supaya fairness-nya terjaga, layanannya berkesinambungan, dan tetap diakomodir dengan subsidi tadi. Bung Justinus, saya coba sederhanakan. Kalau didengarkan kan dari paparan Anda, berarti yang disasar adalah penerima bukan pekerja, mereka supaya terjadi fairness tadi. Tapi bukankah saat ini konteksnya yang terdampak itu adalah mereka yang bukan pekerja begitu? Yang terdampak adalah mereka UMKM, penerima mandiri dalam istilah BPJS. Mereka tengah susah, Mas Justinus, Bung Justinus. Mereka betul, pemerintah berempati, berbela rasa dengan mereka, maka disediakan layanan kelas 3 yang bersubsidi, Mbak. Hanya 25.500. Nah, bagi yang mampu, karena prinsip BPJS ini kan kegotong royongan, yang mampu silahkan didorong untuk ikut kelas 1, kelas 2, supaya bisa menyubsidi atau membantu sesama yang kurang mampu. Ini konsep dari jaminan sosial kita sebenarnya. Oke, kita ke Bung Soleh. Bung Soleh, setelah mendengarkan penjelasan dari Bung Justinus, akan seperti apa nanti objek permohonan uji materi yang Anda ajukan ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri di Surabaya, betul ya? Pertama, saya sebagai kuasa hukum pemohonnya adalah Kusnan Hadi. Kusnan Hadi ini untuk Perpres 5 tahun 2019 juga sudah mengajukan yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Dan harus diketahui oleh publik, sebelum saya bicara soal gugatan ini, bahwa BPJS itu kepesertaannya wajib. Berbeda dengan asuransi swasta. Saya mau ikut asuransi A, B, terserah saya. Kalau untuk BPJS, seluruh penduduk, seluruh warga negara itu wajib. Meskipun seperti saya sebagai seorang lawyer punya asuransi swasta, tetap wajib ikut BPJS. Nah, ketika saya sakit tentu tidak mau dong saya ikut BPJS antri, toh saya sudah ikut swasta kan gitu. Jadi agak berbeda kalau ini disamakan dengan asuransi swasta. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini bicara gugatan, pertimbangan hukum Mahkamah Agung itu sudah jelas bahwa kenaikan BPJS dalam situasi ekonomi sulit itu tidak bisa diterima. Artinya tidak ada keadilan buat masyarakat. Gugatan itu dikabulkan tanggal 27 Februari. Sebelum corona itu ditetapkan sebagai bencana atau wabah nasional ini. Apalagi kondisi sekarang, tentu timingnya sangat tidak tepat. Kami di dalam gugatan itu lebih menekankan mestinya pemerintah, BPJS itu lebih evaluasi dulu terhadap kinerjanya. Apakah kinerjanya itu sudah memuaskan bagi teman-teman peserta atau tidak? Faktanya banyak keluhan. Saya kasih contoh misalnya, kalau saya ikut asuransi swasta, ketika saya sakit, saya tinggal menghubungi agent. Maka semua proses administrasi itu adalah agent. Bukan saya sebagai yang sakit. Berbeda dengan BPJS. Dia datang sendiri di rumah sakit, kadang dipersulit, yang rujukannya belum ada, mau tidak mau ditolak. Nggak ada itu peranan BPJS itu membantu. Mestinya kita sudah teriak dari dulu, setiap rumah sakit itu harus ada orang-orang BPJS yang dia mengadvokasi peserta BPJS yang mengalami persoalan-persoalan dengan rumah sakit. Faktanya nggak ada. Mau dinaikkan berapapun, kalau modelnya masih seperti ini, tetap itu merugikan bagi peserta. Apalagi dengan kenaikan, tentu ini sangat merugikan. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam putusan Mahkamah Agung itu, yang ditolak itu kenaikan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tidak ada perkecualian memberikan ruang kepada pemerintah. Ya sudah, kelas 3 jangan kamu naikkan, kelas 2, kelas 1 aja yang kamu naikkan. Tidak ada. Semuanya ditolak. Artinya apa? Ketika tiba-tiba dalam waktu sedekat ini, tanggal 5 Mei, pemerintah sudah mengeluarkan Perpres 64, itu melawan
putusan dari Mahkamah Agung. Dalam bahasa kasarnya saya bisa mengatakan, wah ini bisa dikatakan tidak menghargai, melecehkan putusan Mahkamah Agung. Coba kalau itu kita baca, sama sekali antara Perpres 64 tidak mengacu pada pertimbangan-pertimbangan. Misalnya ada pertimbangan di dalam putusan Mahkamah Agung itu terkait dengan fraud, banyak kecurangan di BPJS. Apakah itu sudah dilakukan? Belum, tiba-tiba keluarkan Perpres baru ya. Oke, alih-alih kemudian taat kepada putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Perpres ya sebelumnya, malah membuat Perpres baru, itu poin Anda. Tapi karena ini dua narasumber dari latar belakang yang berbeda, saya mau uji satu pokok pikiran dari Anda tadi, Bung Soleh ke Bung Justinus. Bung Justinus bilang tadi toh pelayanannya sama, tapi tadi dinyatakan bahwa di lapangan pelayanannya tidak sama. Bagaimana Anda memaksa orang yang merasa tidak mampu bayar di saat sekarang itu turun kelas, apalagi di kelas 1-2 aja bisa ditolak atau dipersulit, tapi bagaimana mereka harus turun ke kelas 3? Memang antara kelas 2, kelas 3 itu perbedaannya hanya soal kamar, obat-obatannya sama. Tetapi sejak awal BPJS itu dibuka, ini kan menunjukkan bahwa memang ada itikat dari pemerintah untuk mengcover seluruh penduduk, baru dibedakan kelas 3, kelas 2, kelas 1. Oke, kita beri kesempatan ke Bu Justinus untuk jawab. Berbondong-bondonglah masyarakat ikut kelas 1 karena perbedaannya kecil. Oke, kita beri kesempatan Bung Justinus untuk jawab. Baik, pertama saya menghormati hak Pak Kusnan dan Pak Soleh sebagai warga negara, tentu punya hak untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung. Yang kedua, pemerintah memang wajib menjalankan perintah MA itu paling lama 90 hari, Mbak. Jadi harus ada perpres baru. Nah, kalau kami mendalami, ini penafsiran pemerintah, kami mendalami kenaikan itu bukan dilarang tetapi kondisional. Sepanjang kondisi dan prasyarat terpenuhi, kenaikan itu boleh. Yang pertama, audit BPKP yang juga dirujuk oleh putusan MA menunjukkan kontribusi fraud itu hanya 1% dari total problem di BPJS. Problem paling besar adalah kepesertaan dan iuran. Maka di sini yang diperbaiki. Pemerintah berkomitmen memperbaiki kepesertaan, maka tadi ditambah dari 96 juta menjadi 132 juta peserta yang digratiskan PBI. Lalu perbaikan struktur untuk karyawan itu ditingkatkan ceilingnya dari 8 juta menjadi 12 juta supaya proporsional. Dan yang ketiga tadi perbaikan untuk kelompok pekerja mandiri. Kenapa? Karena ternyata tingkat kepatuhan pekerja mandiri itu baru 50% tadi. Yang problem adalah tunggaan. Nah, yang baru dari Perpres ini adalah supaya semua mendapatkan coverage, maka yang menunggak itu diputihkan, Mbak. Denda sangat diperlunak, hanya cukup membayar 6 bulan, tidak perlu membayar bertahun-tahun sampai berapa lama dia nunggak. Supaya apa? Supaya mereka bisa aktif kembali dan mendapatkan layanan. Jadi itu sebenarnya concern pemerintah. Memang kita ada dalam kondisi dilema. Satu, sustainability. Satu, memberikan layanan yang baik. Keduanya kan saling berkaitan. Untuk itu, kenapa dirancang seperti ini? Sekedar supaya ini sustain dan pemerintah memastikan semua bisa tercover. Kalau kita hitung untung rugi, dengan skema baru, pemerintah menanggung subsidi lebih besar, Mbak. Karena menambah subsidi untuk kelas 3 pekerja mandiri tadi, peserta mandiri tadi. Apakah ini, Bung Justinus, maaf saya potong, apakah ini adalah tafsir dari frasa putusan Mahkamah Agung yang bilang bahwa butuh untuk BPJS perlu untuk memperbaiki manajemen tata kelola? Itu yang Anda maksud tadi, beberapa poin yang Anda maksud tadi? Iya, jadi memang dengan komitmen memperbaiki layanan kesehatan, itu kan komitmen memperbaiki BPJS-nya. Lalu kepesertaan diperbaiki, ada law enforcement yang tidak membayar juga ditagih. Itu kan kemarin ada kesulitan di sana. Termasuk subsidi pemerintah, itu dihitung kurang lebih akan 81 triliun rupiah, Mbak. Lebih besar ya, lebih besar. Dibanding yang telah diberikan, lebih besar sebenarnya. Jadi Bung Soleh, ini tidak ada pikiran untung rugi. Bung Soleh tuh lebih besar malah justru tanggung yang ditanggung oleh pemerintah ketimbang dengan peraturan sebelumnya, Bung Soleh. Mbak, yang membuat asuransi sosial BPJS itu adalah pemerintah. Menurut saya ini kesalahan sejak awal, alih-alih tujuannya baik, tapi tiba-tiba antara pemasukan dengan pengeluaran banyak peserta yang dianggap nakal sehingga itu menjadi tekor.
Nah, ketika itu tekor, bebannya dikembalikan kepada peserta. Mestinya yang nakal-nakal keluarkan. Mestinya kan begitu. Tapi itu tidak bisa karena pemerintah kejebak dengan aturannya sendiri. Bahwa BPJS itu pesertanya wajib. Wajibnya itu seluruh penduduk, tidak hanya satu. Kalau saya ikut, maka istri ikut, anak semua wajib ikut. Meskipun anak saya tidak pernah sakit. Nah itu loh. Nah saya melihat, ini keluar, kita tidak bicara hukum. Ini keluar dari peserta. Saya kasih contoh, BPJS oleh peserta itu dianggap dalam bahasa kasarnya hanya juru tagih, tukang pala. Ketika ada problem sakit, mana pernah tahu BPJS kepada peserta? Mana pernah ada empati? Saya kasih contoh, minggu lalu di Surabaya, ada seorang pasien BPJS meninggal hanya karena dia punya sakit kanker, ditolak oleh rumah sakit karena rumah sakit ini rujukan COVID-19. Baik, Bu Soleh. Dia harus pindah ke rumah sakit satunya lagi, dia diwajibkan ikut rapid test. Gayanya 700.000, dia nggak punya uang. Meninggal itu pasien. Mana jadi tataran nggak tahu soal kayak gitu. Ya di lapangan kemudian ada perbedaan dari tujuan besar yang dibuat untuk menghadirkan jaminan kesehatan buat masyarakat. Masih bergulir, kami tunggu bagaimana materi permohonan uji materi di Mahkamah Agung yang akan Anda ajukan atau sudah Anda ajukan. Terima kasih Bung Justinus sudah bergabung bersama kami. Bung Soleh juga terima kasih. Nanti kita berbincang lagi di lain kesempatan. Selamat sore, Pak Justinus. Selamat sore. Kompas Petang kembali dengan informasi 18 orang santri di Sika, Nusa Tenggara Timur menjalani pengambilan sampel swab untuk mendeteksi ada tidaknya penyebaran COVID-19.